Halo, apa kabar? Apakah kalian pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul One Day. One Day adalah film Thailand bergenre drama romantis yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seorang pria introvert culun Cooper bernama Den Chai yang itu cinta terhadap rekan sekantornya, yaitu cewek cantik dan populer bernama Nui. Layaknya film FTV, apakah Den Chai mampu mendapatkan cinta Nui? Oke, sebelum dimulai siapkan dulu kopi, roti, isi panci Indomie, seledri, asli padi atau apapun itu biar lebih asik nontonnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat sejagat raya. Tanpa basa-basi yang menguras emosi, mari ditonton dulu. Film ini diawali dengan menampilkan seorang pria Cooper yang keberadaannya tidak diperhatikan sekitarnya. Bisa dibilang culun juga, bernama Den Chai. Den Chai bekerja di bagian IT untuk suatu perusahaan. Den Chai agak kesal dengan orang-orang di sekitarnya yang tak pernah bisa mengingat dirinya ataupun namanya. Terutama dengan orang-orang di kantornya. Mereka mencari dirinya hanya saat mereka membutuhkannya saja. Itu pun tidak pernah memanggil namanya. Hanya dengan panggilan Hey atau Le atau Kak, kadang juga Pak. Mereka tidak pernah ramah padanya sehingga Den Chai juga bersikap cuek dan mengabaikan mereka. Padahal dia ingin sekali memiliki teman lur. Satu-satunya teman bagi Den Chai hanyalah komputernya saja yang selalu menuruti perintahnya. Suatu hari Den Chai sedang melamun, kemudian temannya yang bernama Di memanggilnya dan mengatakan bahwa salah satu komputer di divisi pemasaran sedang bermasalah. Den Chai memeriksanya dan dia tidak bisa konsentrasi karena wanita SPG cantik ada di dekatnya sambil mengeluh dan menunjukkan bagian yang bermasalah. Den Chai tidak menyangka bahwa wanita itu sangat ramah dan tidak memandangnya sebelah mata. Wanita itu bahkan berterima kasih sambil menyebut namanya. Den Chai pun terkejut karena karyawan lainnya tidak pernah mengingat namanya ataupun memanggil namanya. Tapi wanita cantik ini berterima kasih padanya sambil mengucapkan namanya. Lalu Den Chai menjadi penggemar berat Nui. Den Chai pun akhirnya memperhatikan dan mengetahui apapun yang dilakukan dan disukai oleh Nui saat di kantor. Suatu hari Nui dijemput oleh bos perusahaan yang bernama Top. Dan saat mereka telah pergi, semua orang membicarakan mereka karena Top adalah pria yang sudah menikah dan punya seorang anak. Selingkuh dalam dunia pekerjaan ini lur. Tapi Nui mau saja menjadi selingkuhannya. Den Chai pun mencuri dengar semua itu tanpa berani berkomentar. Den Chai mengintip dan melihat mereka sedang di parkiran. Top membeli Nui seperangkat bunga dan Nui tampak gembira. Den Chai hanya bisa menatap kebahagiaan Nui dari jauh. Kemudian pada saat pesta tahun baru, Top mengumumkan bahwa semua karyawan akan mendapatkan liburan bersama ke Hokkaido, Jepang. Top beralasan bahwa ada seseorang yang ingin melihat festival salju. Den Chai tahu bahwa orang yang dimaksud Top adalah Nui karena dia melihat tatapan bahagia Nui kepada Top karena sudah mewujudkan impiannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di Hokkaido. Semuanya bersenang-senang termasuk Nui dan Top. Sedangkan Den Chai hanya bisa menatap kemesraan mereka dari kejauhan. Nui senang berkeliling tapi Top langsung menolak ketika Nui ingin ke suatu tempat. Top beralasan bahwa di sana banyak karyawan kantornya. Nui kecewa tapi hanya diam. Top mencoba menghiburnya. Dia berjanji bahwa setelah pulang dari liburan dirinya akan menceraikan istrinya agar bisa menikahi Nui. Waduh, Nui yang semula cemburut akhirnya tersenyum mendengar janji manis itu. Nui dan Top bermain skin dan Nui terjatuh. Tak jauh dari sana Den Chai yang sedang membantu Di bergerak untuk membantu Nui. Tapi dia ragu saat Nui mengira dirinya sebagai Top dan mengeluarkan tangan minta dibantu.
Belum sempat Dencai membantu, Top akhirnya muncul dan membantu Nui. Dencai buru-buru pergi dan Nui mengatakan kalau dia mengira pria itu sebagai Top karena mereka memakai jaket yang sama. Di dan Dencai sedang berkeliling. Di melihat lonceng dan ada sepasang muda-mudi yang membunyikannya sambil berdoa. Diingat pernah nonton acara yang menyebutkan bahwa bila membunyikan lonceng itu maka permohonan cintanya akan terkabul. Di menyarankan agar Dencai memohon permohonan agar bisa mendapatkan istri. Di pun pergi sambil tertawa, meninggalkan Dencai yang ragu akan kebenaran mitos itu. Dencai pun mendekat ke arah lonceng itu sambil memejamkan mata. Dencai berdoa. Dia minta agar mendapatkan kesempatan menjadi kekasih Nui walaupun cuma 1 hari saja. Dencai membuka mata dan membunyikan lonceng itu sambil berharap agar doanya terkabul. Dencai di dalam lift ketika pintunya terbuka dan Nui sudah menunggu, tapi Nui enggan masuk. Dia berniat balik ke kamarnya dengan alasan ada barangnya yang ketinggalan dan meminta Dencai pergi duluan. Sepeninggal Nui, Dencai menunggu, tapi Nui tak muncul juga. Hari itu mereka akan melihat festival salju. Semua peserta sudah bersiap di lobi hotel. Dencai menjadi kaget melihat istrinya Top yang bernama Macu datang menyusul bersama anak mereka. Top tidak bisa berbuat banyak kecuali menyambut keluarganya dengan ramah. Dencai menghindari pandangan mencari Nui. Dia was-was saat melihat lift terbuka, tapi ternyata orang lain yang muncul. Dencai melihat Nui sedang menatap Top dan keluarganya dengan pandangan yang terluka. Akhirnya mereka semua berangkat melihat festival salju tanpa Nui dengan alasan sakit. Joy dan temannya sesama tukang gosip sibuk membicarakan Top dan mengasihi Nui. Dencai yang mencuri dengar menjadi kesal dan sebal melihat kemesraan Top bersama keluarganya. Mereka kembali ke hotel dan makan bersama sebelum melanjutkan acara lainnya. Dencai mencari-cari Nui, tapi gadis itu tidak tampak. Yang muncul justru Joy dan temannya. Mereka antusias melihat makanan enak, tapi mereka bingung mencari tempat duduk karena sudah penuh. Istri Top yang bernama Macu menawarkan agar duduk bersama mereka, dan mereka pun langsung setuju. Dencai mendengar seseorang menyapa Nui, dan orang itu menyarankan agar Nui duduk bersama Joy. Dencai langsung mendahulinya. Dia duduk di samping Joy dan makan tanpa mempedulikan tatapan aneh dari Macu dan yang lainnya. Akhirnya Nui terpaksa duduk di tempat lain, tapi dia masih bisa mencuri dengar apa yang dikatakan oleh Macu. Joy bertanya apakah Macu akan ikut pulang bersama mereka besok. Tetapi wanita itu mengatakan bahwa dia sengaja datang untuk mengajak Top pergi ke Tokyo karena dia ingin merayakan sesuatu. Joy penasaran, begitu juga dengan Top. Hal apa yang ingin dirayakan? Dengan raut wajah bahagia, Macu mengabarkan bahwa dirinya sedang hamil. Waduh, Top terkejut tapi senang mendengarkan berita itu. Justru Dencai dan Nui yang tidak suka mendengarnya. Nui langsung pergi tanpa sempat makan apapun. Dencai mengikuti Nui tapi dia tidak melakukan apapun, hanya melihat dari jauh. Singkat cerita, paginya semua bersiap pulang. Dencai melihat Top dan keluarganya masuk ke dalam mobil pribadi untuk melanjutkan perjalanan menuju Tokyo. Dencai tidak melihat Nui sama sekali hingga semua koper peserta masuk bagasi dan semua diminta masuk dalam bus. Akhirnya Dencai memutuskan untuk tetap tinggal. Dia kembali ke hotel dan menemukan Nui sedang melamun. Dencai mengikuti kemanapun Nui pergi. Dia ingin sekali menghibur Nui, tapi Dencai mengurungkan niatnya dan memilih mengikutinya hingga ke arena ski. Dencai terus mengamati Nui dari jarak yang agak jauh agar tidak ketahuan. Dencai melihat Nui termenung dan tiba-tiba Nui meluncur. Dencai menjadi kaget dan berusaha mengejar, tapi dirinya tidak bisa bermain ski sehingga dia jatuh berkali-kali. Dencai tak patah semangat, tapi usahanya sia-sia. Dia tidak melihat Nui.
Dencai melaporkan kejadian itu pada petugas dan mereka menyusuri arena ski untuk mencari Nui. Ternyata pada saat itu Nui memang berencana untuk bunuh diri karena depresi dengan permasalahan cintanya. Kemudian seseorang muncul dan mengabarkan pada Dencai bahwa Nui telah ditemukan. Dencai ikut mengevakuasi Nui dan mendengar lonceng permohonan cinta terus berdentang akibat hembusan angin yang kencang. Di rumah sakit, Dencai khawatir melihat kondisi Nui, tapi dokter memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kondisi tubuh Nui. Singkat cerita, Nui tersadar dan dia heran dengan keadaan sekelilingnya. Nui bahkan tidak mengenali Dencai. Dokter pun menjelaskan kondisi Nui pada Dencai bahwa Nui menderita amnesia ringan dan besok Nui akan mengingat semuanya kembali. Kondisi saat ini, Nui lupa ingatannya selama 4 tahun terakhir. Namun besok dia akan ingat semuanya kembali, kecuali tentang hari ini. Hari di saat dia terbangun di rumah sakit ini. Nui heran bahwa sekarang sudah tahun 2016, karena seingatnya sekarang masih tahun 2012. Jadi ingatannya yang hilang adalah 4 tahun terakhir ini. Dencai berusaha menjelaskan semuanya kepada Nui kenapa dia bisa berada di sini di Jepang. Dencai mengatakan bahwa perusahaan mereka mengadakan liburan ke Jepang sambil menunjukkan foto. Tapi Nui tidak mengingat semua orang termasuk Top. Nui heran ketika Dencai mengatakan bahwa semua sudah kembali kecuali mereka berdua. Dencai berpikir keras dan akhirnya dia mengaku kalau mereka berdua berpacaran. Hal itu membuat Nui kian merasa aneh karena seingatnya dia masih jomblo. Dencai mengatakan sesuatu dan Nui masih tidak percaya. Dia meminjam ponsel Dencai dan menelepon ibunya. Semula Dencai takut ketahuan, tapi dia bersyukur karena ibunya Nui hanya tahu nama tapi tidak pernah bertemu atau melihat fotonya Top. Dencai pun mengaku bahwa namanya adalah Top. Nui masih ragu, tapi Dencai membulatkan tekad agar bisa menjadi kekasih Nui walaupun hanya hari ini saja. Mereka berjalan-jalan sambil menunggu bus yang menuju hotel mereka. Nui hanya diam ketika Dencai berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Nui. Tapi yang ada malah Nui kian sebel melihatnya. Apalagi saat Dencai tak sengaja memecahkan beberapa barang di sebuah toko. Dengan kesal, Nui mengungkapkan bahwa menderita amnesia saja sudah cukup meributkan baginya. Apalagi mendapatkan kenyataan bahwa dirinya berpacaran dengan Dencai. Mendengar perkataan itu, Dencai langsung syok dan kecewa mendengarnya. Tanpa disadari, dia menjatuhkan kertas milik Nui yang berisi tempat wisata yang ingin dikunjungi bersama Top. Dencai pun menyeberangi jalan tanpa memperdulikan mobil yang melaju ke arahnya. Untung saja dia tidak tertabrak. Beberapa menit kemudian, Dencai malah kembali dan seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mengajak Nui makan sushi di restoran yang letaknya agak tersembunyi. Karena merasa bersalah telah bersikap kasar, akhirnya Nui terpaksa menurut saja. Di restoran mereka makan bersama dan Nui memintanya mencoba makanan pesanannya. Dia menertawakan ekspresi Dencai dan sedikit demi sedikit kemarahan Nui mencair. Nui bertanya apa yang terjadi pada wajah Dencai yang tampak memar. Dencai mengaku kalau akibat bermain ski padahal dia tidak mahir. Nui tertawa meledek sambil menyerahkan kertas rencana liburannya yang terjatuh tadi pada Dencai. Dia bersedia pergi menonton festival salju bersama Dencai. Dencai menjadi senang mendengarnya dan Nui juga ikut tersenyum. Saking senangnya, Dencai menyediakan bahunya saat Nui tertidur dalam bis. Dia juga melindungi wajah Nui dari panasnya sinar matahari. Nui menjadi terkesan karena Dencai mengetahui banyak hal tentangnya. Tapi dia heran mengapa Dencai tak pernah menatap lurus ke arah matanya. Dia selalu menunduk atau menghindar. Nui menantangnya untuk saling menatap. Semula Dencai ragu dan mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil dulu. Tapi Nui tidak mau tahu. Perlahan Dencai memberanikan diri menatap mata Nui.
Nui penasaran dan bertanya bagaimana mereka bertemu dan akhirnya berpacaran. Tentu saja Dencai menjelaskan sesuai versinya. Lalu bagaimana versinya, Lur? Sebelum kita lanjutkan versinya, klik dulu subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Lanjut, Dencai menjelaskan sesuai versinya sendiri bahwa dia menyukai Nui sejak memperbaiki komputer Nui yang rusak. Dencai menceritakan semuanya tentang dia menjadi penggemar Nui. Tapi Nui malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Dencai sangat aneh. Mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat wisata berikutnya. Dencai sangat menikmati perjalanan bersama Nui. Dia tidak menyangka bahwa doanya akan terkabulkan. Mereka mengunjungi beberapa tempat wisata dan makan es krim bersama. Nui terkesan karena Dencai mengetahui apapun tentang dirinya. Tiba-tiba ponsel Nui berbunyi. Dia senang ponselnya hidup kembali karena sebelumnya ponselnya mati dan tidak bisa hidup karena terendam salju. Nui menerima pesan Facebook dari Joy. Nui bertanya tentang Joy dan Dencai menunjukkan foto Joy. Nui kembali tertarik melihat foto Top, tapi Dencai mengatakan bahwa Top itu karyawan bagian IT. Di momen lain, Dencai dan Nui sedang berusaha mendapatkan boneka di sebuah kotak permainan. Mereka senang akhirnya boneka yang selama ini dicari bisa didapatkan. Nui heran mengapa dia bisa begitu senang padahal dia tidak ingat kalau dirinya mengoleksi boneka itu. Mereka menikmati festival salju dan Nui tidak keberatan saat Dencai menggandeng tangannya. Mereka berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan layaknya sepasang kekasih. Memang sepasang kekasih, Lur, ceritanya. Ketika sampai di hotel, mereka tiba di kamar dan Nui senang melihat pemandangan yang indah dari balik jendela kamar mereka. Akhirnya Dencai merasa tidak sanggup lagi untuk Kita ulang. Akhirnya Dencai merasa tidak sanggup lagi untuk berbohong dan dia mengatakan semuanya pada Nui. Wah, jujur juga, Lur, bahwa Dencai bukan pacar Nui dan namanya adalah Den, bukan Top. Ahai. Dan Dencai mengatakan bahwa mereka hanya teman sekantor tapi tidak dekat. Nui tidak mengerti apa yang dikatakan Dencai dan dia minta penjelasan. Nui marah dan kesal karena merasa telah dibohongi. Dia mengusir Dencai dari kamarnya. Nui bahkan membuang tas Dencai lewat jendela agar dia pergi. Nui pun membuka ponselnya dan mencari tahu. Dia melihat bayangan seseorang dalam fotonya. Kemudian Nui mencoba menelepon Top. Dan Top menyangkal hubungan mereka dan menutup teleponnya karena saat itu Top sedang berada di dekat istrinya. Nui bingung dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Nui mencari Dencai dan dia menemukan Dencai saat sedang memunguti barangnya yang tercecer. Nui bertanya apakah dirinya adalah wanita simpanannya Top. Semula Dencai tidak mau jujur, tapi Nui melemparinya dengan bola salju beberapa kali dan akhirnya Dencai menceritakan semuanya. Nui tidak percaya semuanya bahwa apa yang dia alaminya bukanlah kecelakaan, tapi dia memang berusaha bunuh diri karena patah hati. Nui menangis dan Dencai berusaha menghibur dan memberinya pelukan yang hangat. Setelah tenang, mereka berdua pun duduk bersama. Mereka sedang duduk ketika Nui bertanya alasan Dencai membohonginya. Dencai menceritakan tentang mitos lonceng permohonan cinta dan dia berpikir bahwa doanya terkabul ketika Nui menderita amnesia sementara. Nui bertanya apa untungnya menjadi pacar seharinya toh dia akan melupakannya. Dencai beralasan bahwa dirinya tidak akan lupa walaupun Nui tidak bisa mengingat tentang kebersamaan mereka pada hari itu. Nui mengaku bahwa apa yang dilakukan Dencai padanya memang kejam, tapi dia senang bisa menikmati perjalanannya. So sweet. Nui minta agar mulai sekarang Dencai tidak membohonginya lagi. Dencai mengangguk tapi dia melihat sesuatu dan mengambilnya. Nui tersenyum saat Dencai memberikan boneka langka itu. Dia minta agar menyimpannya karena sangat sulit mendapatkannya. Nui mengatakan bahwa sudah minta putus dengan Top lewat SMS. Dencai tidak suka mendengarnya karena dia yakin besok Nui akan menyesalinya. Nui akan melupakan kebersamaan mereka hari ini dan Nui hanya ingat bahwa dirinya adalah simpanan Top.
Nui tidak mengerti mengapa Denjai tidak mau membantunya mengingat hari ini. Denjai menjelaskan bahwa hubungan mereka itu tidak mungkin karena dirinya dan Nui jauh berbeda. Nui mencoba merekam dirinya sebagai pengingat, tapi Denjai mematikannya. Denjai meyakinkan bahwa cara itu tidak akan berhasil karena sebenarnya Nui tidak suka dan memandang rendah dirinya. Denjai menceritakan bahwa dulu dia pernah mengungkapkan isi hatinya, tapi Nui malah takut melihatnya. Nui tidak mau mengerti dan meminta Denjai untuk mengingatkannya besok. Nui meminta agar Denjai tidak berbohong dan Denjai terpaksa mengiyakan. Menjelang pagi, Nui masih enggan menutup matanya karena dia takut akan melupakan kejadian hari ini. Tapi Denjai menghiburnya dan Nui akhirnya tertidur di pelukan Denjai. Denjai membaringkan Nui dengan hati-hati dan menyelimutinya. Dia juga merapikan semua barang Nui. Kemudian keesokan paginya, Nui terbangun merasa aneh melihat kamarnya yang rapi. Nui segera berkemas dan pergi. Saat di meja resepsionis, Nui penasaran bertanya pada petugas, tapi dia kian bingung dengan hal yang tidak dia mengerti. Nui menyerah dan pergi saat seseorang menggambarkan bahwa bus yang menuju bandara sudah siap. Nui tidak tahu bahwa Denjai mengamatinya dari lantai atas dengan pandangan sedih. Di dalam bus, Nui sibuk menyalakan ponselnya dan dia membaca SMS dari Top yang memintanya untuk menelpon balik. Nui tidak menyadari bahwa Denjai ikut naik bis bersamanya, tapi memilih duduk di belakang Nui. Singkat cerita, Nui telah kembali bekerja dan dia agak bingung mendapati kertas rencana liburannya telah penuh dengan stempel. Itu artinya dia telah mengunjungi tempat itu, padahal dia tidak ingat pernah ke sana. Dia juga heran menemukan boneka yang selama ini dicarinya ternyata sudah ia dapatkan. Joy bertanya tentang rencananya melihat festival salju, tapi Nui menjawab tidak jadi pergi. Kemudian Joy ingin melihat foto Nui selama di Jepang, tapi Nui tak punya kabel data, sehingga dia memutuskan meminjam ke bagian IT. Dia menyarankan agar Nui mencarinya sendiri di meja Denjai. Dia mengeluh bahwa sejak Denjai mengundurkan diri, pekerjaannya kian menumpuk. Nui tidak menanggapinya dan langsung pergi setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nui dan Joy melihat koleksi foto dari ponsel Nui. Mereka, terutama Nui, menjadi heran saat melihat video Nui ketika melihat festival salju. Joy heran melihat Nui memakai jaket orang lain, tapi Nui sendiri bingung dan tak bisa menjelaskan apa yang terjadi sehingga dia menangis. Top heran dan mengira Nui masih marah padanya. Top berusaha membujuk bahwa tahun depan mereka akan pergi melihat festival salju hanya berdua saja. Nui menjawab ketus bahwa hal itu tidak perlu karena dia sudah melihatnya. Nui menepis genggaman Top dan pergi begitu saja, meninggalkan Top yang kebingungan. Di akhir film, kita flashback. Ditunjukkan si Denjai sedang menemani Nui tidur sambil menghapus hasil rekaman tadi, lur. Namun di sini Denjai dengan sengaja menyisakan video di mana tampak Nui yang sedang bergembira agar dia selalu ingat dirinya tersenyum walaupun tak tahu dirinya sedang dengan siapa. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di jagat raya. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.